warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Neri Astri Oktavianing. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Putri Bertahi Lalat. Disimak ya teman-teman, cerita yang saya bawakan. Selamat menonton. Pagi yang cerah menyelimuti sekitar kerajaan. Raja Kris dan Ratu baru saja menyambut kelahiran putri kecil mereka. Kelahiran putri mereka yang sudah lama mereka nanti-nanti. Mereka berdua merasa sangat bahagia. Bayi yang sehat dengan rambut kecoklatan. Ia sungguh cantik. Dengan tahi lalat di dekat hidungnya yang mancung, putri itu diberi nama Valerina. Di samping itu, di tengah keadaan raja yang sedang bahagia, raja dilanda kebingungan. Akhir ini, kerajaan sedang dilanda kericuhan. Rakyat ricuh tanpa sebab membuat kekacauan di sekitar kerajaan. Padahal sebelumnya kerajaan itu aman, damai, dan tentram. Raja menyuruh prajurit untuk menyelidiki apa sebab dari kericuhan tersebut. Suatu hari, datanglah seorang nenek berambut ikal ke kerajaan. Nenek itu mengaku bisa meramal masa depan. Ia meminta izin untuk meramal Putri Valerina. Raja Kris pun mengizinkannya. Sang nenek pun mengeluarkan bola kristal ajaib. Nenek yang mengeluarkan bola kristal memejamkan matanya sambil berkumat-kamit. Si nenek yang melihat ke bola kristal nampak terperanjat dan geleng-geleng kepala. Raja Kris pun menjadi penasaran. Nenek berkata, "Sungguh gawat, Paduka Raja," jawab si nenek. Raja Kris pun menjawab, "Gawat apanya?" sambil dengan tak sabarnya. "Sebelumnya, hamba mohon maaf, Paduka Raja. Ini tergambar di bola saktiku. Setelah kelahiran Putri Valerina, akan terjadi peperangan di negeri kerajaan ini, dan kerajaan akan hancur. Semua ini karena tanda tahi lalat yang ada di dekat hidung Putri Valerina," kata si nenek dengan ramalan bola sakti. "Jadi, tanda tahi lalat di dekat putri hidungku adalah sebuah pertanda buruk," timpal Raja Kris. Sang nenek pun hanya mengangguk. Setelah mengetahui ramalan itu, Raja Kris jadi sering termenung. Raja Kris tidak ingin kerajaannya hancur. Tetapi, dia juga sangat menyayangi Putri Valerina. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengasingkan Putri Valerina di dalam hutan. Ratu tidak bisa menolak perintah raja. Dengan bercucuran air mata, ia melepas kepergian putri kecilnya. Putri Valerina kecil diasingkan ke hutan dengan rumah pondok sederhana ditemani oleh dayang kerajaan yang setia. Setelah bertahun-tahun, Putri Valerina kecil tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Putri Valerina mempunyai binatang kesayangan. Binatang kesayangan Putri Valerina adalah seekor kucing yang mempunyai bulu berwarna 3. Suatu hari, Putri Valerina pergi ke sebuah telaga ditemani oleh kucingnya. Di sana, ia menikmati pemandangan sambil menyulam kain sutra. Tiba-tiba, entah dari mana, datanglah seorang pangeran yang tampan dan gagah berani menemui Putri Valerina. "Wahai putri yang cantik, bolehkah aku berkenalan denganmu? Namaku Hans, aku pangeran dari seberang. Aku kesini sedang berburu rusa," sapanya. "Oh Pangeran Hans, namaku Valerina. Aku tinggal di pondok di dalam hutan," jawab Putri Valerina. Sesaat setelah keduanya asik mengobrol, ternyata Pangeran Hans tertarik kepada Putri Valerina.
Pangeran Hans mengajak Putri Valerina pergi, tetapi Putri Valerina menolaknya. Pangeran Hans marah. Ia menarik-narik tangan putri dengan paksa. Kain sutra putri terbang jauh dan menutupi wajah si pangeran. Kain sutra yang terbang jauh menutupi wajah si pangeran. Saat kain sutra itu menutupi wajah si pangeran, tiba-tiba Pangeran Hans menjerit kesakitan. Setelah Pangeran Hans kepanasan, kain sutra pun terbuka. Keanehan pun mulai terjadi. Setelah kain dibuka, Pangeran Hans berubah menjadi seorang nenek. Nenek itu pun menjerit kesakitan lagi. Dan keanehan pun terjadi lagi. Nenek itu berubah menjadi nenek yang sangat menyeramkan dengan membawa tongkat berkepala emas di tangannya. Putri Valerina kaget bukan main menyadari Pangeran Hans berubah menjadi seorang nenek tua yang menyeramkan. Tiba-tiba sebuah sinar meleset dari kepala tongkat emas itu. Tetapi sebelum sinar itu mengenai putri, dari balik pohon berlarilah Dayang pengasuh Tuan Putri. Rupa-rupanya dari tadi Dayang ini setia mengawasi putri dari kejauhan dari balik pohon. Awas Tuan Putri! Dayang itu menarik tangan Putri Valerina agar Putri Valerina tidak terkena sinar itu. Sinar yang meleset itu kemudian mengenai kucing kesayangan putri. Seketika, kucing kesayangan putri berbulu 3 warna itu berubah menjadi sebuah tumbuhan yang kecil-kecil berwarna putih. Dayang pengasuh seperti mengenali wajah nenek tua itu. Dayang pun berbicara kepada putri. Putri, dia itu nenek yang dulu meramal Tuan Putri semasa kecil. Dan ternyata ia adalah penyihir jahat yang hendak menyelakai Tuan Putri, kata pengasuh dengan geram. Hahaha, benar, aku adalah seorang penyihir jahat. Hahaha, benar, aku adalah penyihir jahat. Aku iri akan kecantikanmu, Putri Valerina. Aku ingin sekali menghancurkan keluargamu. Ayahmu sekarang tengah sakit di kerajaannya. Hahaha. Bum salabum. Si nenek mengarahkan sinar panasnya ke wajah Putri Valerina dengan tongkatnya. Sinar itu tepat mengenai kahi lalat putri. Ternyata sinar tersebut memantul dan berbalik arah menuju badan si nenek. Sinar yang memantul itu yang mengenai tubuh nenek, kemudian nenek berkata, "Aduh, panas, panas." Kemudian nenek pun hangus terbakar. Nenek itu pun setelah hangus terbakar hilang dari bumi ini. Setelah penyihir jahat lenyap, Dayang pengasuh akhirnya memutuskan untuk mengajak Putri Valerina kembali ke kerajaan. Mereka membawa tumbuhan dari kucing Putri Valerina yang terkena sihir. Tumbuhan aneh itu diberi nama kumis kucing. Sesampainya di istana, ternyata benar Raja Chris sedang sakit. Begitu melihat Putri Valerina sudah tumbuh besar, Raja Chris dan Ratu amat terharu. Oh anakku, maafkan ayah Anda dan ibunda yang dulu tega mengusirmu dari kerajaan. Ayahanda dan ibunda begitu bodoh bisa terhasut oleh ramalan penyihir jahat itu. Dulu rakyatku saling berperang menghancurkan kerajaan. Itu juga karena hasutan dari penyihir jahat itu, tutur Raja Chris dengan penuh penyesalan. Sudahlah ayah, tidak apa-apa. Yang terpenting sekarang,
ayahanda dan ibunda harus kembali pulih. Putri Valerina pun akhirnya membuat ramuan obat. Ramuan obat yang ia buat dari daun kumis kucing yang ia bawa. Ternyata setelah meminum ramuan yang dibuat oleh Putri Valerina, Raja Kris pun kembali sembuh. Raja Kris pulih dari sakit yang ia derita. Setelah Raja Kris dan Ratu sembuh dengan meminum ramuan yang dibuat oleh Putri Valerina, akhirnya Raja, Ratu, dan Putri Valerina dapat berkumpul lagi. Dan mereka pun hidup bahagia di kerajaan selama-lamanya. Amanat yang dapat kita petik dari dongeng cerita Putri Bertahi Lalat ini adalah jangan mudah percaya kepada omongan orang lain tanpa adanya bukti. Hasutan orang lain akan membuat keluarga kita terpecah belah. Bertindaklah sesuai dengan kenyataan. Jangan mudah percaya kepada omongan orang lain, apalagi yang tidak kita kenal. Nilai-nilai yang dapat kita teladani dari cerita ini adalah jangan mudah iri dengki seperti yang dilakukan oleh penyihir jahat. Karena keirian dengki akan membuat kita sengsara dan akan merugikan kita. Tetaplah rendah hati seperti Putri Valerina yang selalu sabar. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita yang saya bawakan. Semoga cerita yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menghibur teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.